Baik, kita mulai ya pertemuan kedua tentang ruang lingkup dari ilmu forensik. Kemarin kita sudah membahas bahwa forensik itu adalah ilmu yang multidisiplin. Berbagai keilmuan dibutuhkan untuk bisa bekerja dalam mengungkap kejahatan atau mengungkap suatu kecelakaan. Ya, yang tidak disangka-sangka ternyata memang dibutuhkan di dalam ilmu forensik. Nah, ilmu forensik ini memang bisa menentukan identitas korban secara tepat sehingga kita bisa memperkirakan juga siapa pelakunya, apa sebab kematiannya, dan bahkan perkiraan waktu kematian. Kan ini sangat penting sehingga memerlukan banyak multidisiplin ilmu. Ya, ketika ada satu kasus kematian satu keluarga di salah satu daerah di Jakarta Barat, gitu ya, itu polisi harus sudah bisa memperkirakan, ya, harus bisa memperkirakan kapan kematian kedua orang tuanya dan kapan kematian anaknya, ya, dan siapa yang satu lagi adiknya, ya, adiknya meninggal juga kapan dan apa penyebabnya mereka meninggal, ya. Jangan sampai hanya menyebarkan satu informasi yang salah ke masyarakat bahwa mereka kelaparan dan sebagainya gitu. Padahal informasi yang sebetulnya belum digali. Ya, jadi ini kita memang perlu kadang-kadang kita perlu ahli tanaman. Kalau berkaitan dengan kasus tanaman ganja, ya. Atau kita berhubungan dengan ahli serangga jika kasus kematian itu diduga gigitan serangga. Dan yang kemarin juga sudah kita bahas bahwa ahli serangga entomologi ini diperlukan untuk memperkirakan kapan kematian itu terjadi. Jadi begitu juga dan ahli kimia, ya, ketika ada suatu peristiwa keracunan atau dibunuhnya dengan satu alat bahan yang toksik gitu, ya, sehingga ini bisa lebih cepat menyimpulkan dari hasil penyidikan. Nah, jadi dalam tahapan proses forensik ini kita harus mengkoleksi beberapa data-data media media di sekitar TKP, ya, sehingga ini akan menjadi suatu data yang bisa dianalisis dan bisa kita dilaporkan dari hasil penyidikan, ya. Ini merupakan satu awalan kita belajar mengenai DNA forensik yang kalian harus lebih tahu dulu bagaimana luasnya keilmuan forensik itu. Jadi produk forensik itu adalah merupakan satu bukti nanti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ya, awalnya para hakim belum bisa menerima mengenai DNA forensik karena satu keilmuan yang sangat baru, ya, karena mungkin mereka juga tidak belajar tentang DNA forensik di beberapa tahun sebelumnya, ya. Kalau saya mengikuti beberapa kasus itu mereka masih belum menerima beberapa ahli DNA forensik. Tapi seiring waktu mereka sekarang sudah tahu bahwa DNA forensik itu sangat dibutuhkan, gitu, ya, sebagai satu bukti yang otentik, suatu bukti yang bisa lebih banyak bisa divalidasi dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya sehingga ini bisa menjadi suatu apa pertanggungjawaban dari para pelaku, merupakan juga jadi bisa menjawab bagaimana korban itu diperlakukan, ya, siapa saja yang bertanggung jawab memperlakukan korban sehingga terjadi kematian, ya. Nah, jadi ini akan beberapa bukti dari produk forensik ini bisa merupakan laporan tertulis atau merupakan dari hasil uji para ahli forensik yang bisa diberikan di pengadilan. Nah, kalau kasus non-kriminal seperti kecelakaan, tentu saja aplikasi ini bisa sangat diperlukan juga, ya, terutama misalnya pada korban bencana alam, kemudian kecelakaan pesawat, tenggelamnya pesawat, ya, yang kemarin saya cerita bagaimana tenggelamnya pesawat sehingga para, eh, mereka harus mengumpulkan data sampai ke dalam lautan, ya, mengumpulkan beberapa apa kepingan-kepingan dari pesawat itu sendiri, kepingan dari tubuh korban dan sebagainya, ya. Bahkan rambut yang menyangkut di dahan pohon pun itu sangat berharga, gitu, ya. Eh, Ketika ada satu uji coba pesawat itu meledak di suatu pegunungan, maka para kepolisian dan ahli forensik itu sampai menelusuri setiap jengkal hutan, gitu, untuk mengumpulkan data-data orang-orang yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut, ya.
Tapi mereka juga biasanya dikasih rentang waktu sampai hanya 1 sampai 2 bulan, ya, karena kan tidak hanya menangani kasus yang itu lagi, gitu kan masih banyak kasus lainnya yang juga mereka harus tangani. Ya. Sampai batas waktu tertentu mereka mengumpulkan data, setelah itu dengan adanya data-data tersebut mereka olah dan mereka harus bertanggungjawabkannya dan melaporkannya siapa korban-korban dari kecelakaan tersebut. Ya. Jadi penggunaan prinsip dan prosedur ilmiah untuk pemecahan masalah hukum itu kita kenal sebagai ilmu pengetahuan fisik. Jadi yang mendalami toksikologi, psikiatri, patologi, biologi, bahkan teknik pun sekalipun ya, ketika ada kecelakaan gedung, kecelakaan di mall, gitu ya, menyebabkan kematian, itu kan ahli forensik juga datang, gitu ya, mendalami, kemudian mereka juga harus menginvestigasi siapa yang membuat gedung, kenapa gedungnya seperti itu kan kalau ahli forensiknya tidak tahu, tidak paham tentang bagaimana teknik pembuatan suatu gedung, gitu ya, yang mungkin ada suatu markup dari pembuatan suatu gedung gitu ya, itu kan harus ditelusuri gitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut ya, karena ada kecelakaan di suatu apa namanya tempat hiburan itu sering ya, tempat hiburan ya, kemudian yang potonglah salah satu alat mainannya sehingga menyebabkan terjadinya korban sesama, dibutuhkan ahli-ahli itu. Jadi apapun bidang ilmunya menurut saya memang itu akan terlibat dalam forensik ya. Nutrisi, ahli nutrisi, kemudian rekam medis, apalagi ya rekam medis di rumah sakit juga mereka eh, akan dibutuhkan oleh ahli forensik ya. Ketika ilmu pengetahuan forensik ini digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum, maka akan banyak sekali kelompok spesialisasi yang dikenal sebagai farmakologi forensik, psikologi forensik, dan lain masih banyak lagi ya. Nah ini sehingga pemecahan dari masalah hukum itu bisa terbantukan dengan lebih baik gitu ya, tidak mereka-reka karena memang sudah ada ahlinya tersendiri gitu ya. Bagaimana kita belajar mengenai bagaimana kita mengenal mimik seseorang gitu ya. Ketika orang sering melihat matanya ke kiri, sebenarnya apa yang sedang dipikirkan dia gitu ya. Apa sebenarnya yang kita bisa menebak dia berbohong atau jujur gitu. Nah, keilmuan forensik ini ada beberapa kelompok ilmuwan, fisika forensik, kimia forensik, psikologi, kedokteran, ya, ya pasti di kedokteran forensik sangat berperan penting ya, karena mereka juga akan belajar patologi forensik. Mereka akan membedah mayat-mayat yang sudah menjadi korban kejahatan sehingga bisa diketahui sebetulnya yang berbuat itu siapa, ya, yang bertanggung jawab itu siapa. Ya, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Sejalan dengan kemajuan kejahatan, ya, sehingga sekarang berkembanglah digital forensik, komputer forensik, ya. Jadi ilmuwan ini tidak hanya berhubungan dengan kepolisian atau kedokteran, tapi sudah sangat luas ya. Ini ada beberapa di antaranya art forensik akan kita bahas satu persatu. Art forensik, computational forensik, digital forensik, forensik accounting, dan sampai forensik investigation. Selanjutnya adalah art forensik. Ini adalah satu seni yang sangat mungkin orang-orang DKV ini bisa bekerja di sini ya. Mereka lulusan DKV karena mereka bisa merekayasa, bisa mereka-reka, bukan merekayasa, mereka-reka ya, bagaimana bentuk wajahnya gitu ya. Ketika seseorang bercerita bahwa saya ketemu pencuri dengan wajahnya kulitnya sawo matang gitu ya, rambutnya keriting misalnya gitu, alisnya tebal, dia akan tanya alisnya setebal apa gitu, kemudian hidungnya seperti apa gitu ya. Maka ini sangat membantu sekali art forensik ya. Bahkan art forensik juga dibutuhkan ketika mereka satu kejadian keadaan TKP ya, pada saat kejadian itu terjadi gitu, di mana korban itu jatuh gitu ya, dia bisa membuat animasi bagaimana runtunan kejadian itu terjadi gitu ya, dia buat animasi. Nah, seni forensik ini bisa aspek visual dan bisa menjadi suatu rekaman video.
ya. Nah, bidangnya yang pasti dia akan bisa menggambar komposit, sketsa TKP, kodifikasi, identifikasi gambar, ya, dan sebagai bisa menjadi aproximasi wajah dan postmortem korban-korban dari kejahatan. Eh, computational forensik, computational forensik ini salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ada di dalam komputer atau media penyimpanan secara digital. Ya, ini tujuannya kita ingin menganalisis bukti digital serta memperoleh fakta objektif. Ya, sekarang ada kejadian banyak kejadian judi online gitu ya yang menggunakan beberapa data di komputer, maka para ahli forensik itu akan melihat komputer yang digunakan. Betul nggak dia lakukan judi online dengan komputernya? Ya? Atau dia mampu membobol satu keuangan di bank tertentu gitu ya, yang menggunakan komputernya, maka dia ini masuk ke dalam bidang ranah computational forensik. Jadi internet forensik ini jelas satu juga bagian dari computational forensik, karena ini kita bisa mengetahui siapa saja orang yang mengirim email, kemana, kapan, dan di mana keberadaan, meskipun emailnya sudah ditutup, sudah tidak aktif lagi misalnya. Tapi ahli forensik bisa buka lagi email-email yang sudah tidak aktif. Ya, kita bisa melihat, dia bisa melihat juga siapa pengunjung website secara lengkap dengan IP address-nya dan komputer yang dipakainya dan bagaimana keberadaannya, serta bahkan bisa melacak dia menggunakan komputer di negara mana, gitu ya. Ya, hati-hati dalam penggunaan internet ya. Jangan main-main gitu ya, jangan coba-coba menghack atau membobol data seseorang gitu ya, itu suatu kejahatan gitu ya. Nah, jadi ini meliputi dari beberapa komputer dari forensik ya, dari database, network, mobile, sampai memori dan emailnya. Kemudian tidak beda jauh dari computational forensik, ada digital forensik. Ini beririsan ya, dan filman ini karena dulunya memang ini forensik komputer, tapi berkembang menjadi digital forensik. Nah, digital forensik ini aktivitas penyelidikan untuk menemukan bukti digital, bukti fisik suatu kasus gitu ya. Misalnya ada penyebaran berita hoax gitu yang menyebabkan terjadinya kerusuhan gitu ya. Itu ahli digital forensik akan mencari siapa. Atau ada yang menyebarkan berita hoax bahwa seseorang melakukan apa yang namanya pembobolan di suatu tempat ya. Eh, Misalnya dia membuat satu video dan sebagainya gitu ya, yang ingin memfitnah seseorang misalnya. Ini pakar forensik ini akan bekerja identifikasi ya, kemudian melihat sebetulnya siapa yang melakukan hal semua itu. Jadi ini merupakan bagian untuk mengidentifikasi ya siapa yang telah mencuri personal information identity yang hilang atau dicuri dalam kejahatan dunia maya. Jadi ini sangat penting karena memang sekarang sudah sangat luar biasa terjadinya kebocoran data, serangan cyber dan ancaman cyber lain. Jadi kemarin juga sempat suatu kejadian bahwa ada satu mahasiswa dari program studi lain dan universitas lain gitu, yang mengambil data skripsi dari kita. Itu sangat bahaya, itu nggak boleh. Itu dia bisa diancam pidana ya, karena dia membuat skripsi dari data skripsi bukan skripsi PKL dari data kita gitu ya. Semua tanda tangannya dipakai ketika izin ke rumah sakit ya, izin ke tempat PKL itu adalah tanda tangan dari dosen-dosen kita misalnya. Hmm, ya memang kalau di Nusa Unggul ini repositori data perpustakaannya tidak terkunci gitu. Jadi semua orang bisa mengambil data itu. Yang bahaya sebetulnya itu harus dikunci ya, repositori itu harus izin pamit dulu ke institusi yang bersangkutan gitu, sehingga tidak terjadi duplikasi dari hasil skripsinya ya. Saya dengar juga ada beberapa mahasiswa yang dia bisa mendapatkan joki untuk membuat skripsinya gitu ya.
Nah, si Joki ini dia membuat data-data dari jurnal-jurnal internasional. Dan kemudian dia jual sebagai data skripsi. Nah, si mahasiswa ini membeli. Gitu. Akhirnya tanpa melakukan penelitian dia bisa melaporkan, bisa membuat hasil penelitian. Dia tidak melakukan penelitian. Terus kemudian setelah itu eh, dia skripsi dan dia lulus sidang. Ya. Dan pembimbing, dosen pembimbing kelemahannya adalah tidak mengetahui di mana dia melakukan penelitian, tidak sidak, dia tidak membimbing langsung ke lapangan gitu. Itu kelemahannya ya. Sehingga dia percaya saja bahwa mahasiswa ini sudah melakukan penelitian. Padahal dia mengambil mencuri data dari jurnal-jurnal ilmiah, ya jurnal ilmiah yang bereputasi banget. Dan ini juga sangat bahaya kalau dia tahu dia akan mengklaim kita gitu, dia akan mengklaim mahasiswanya, mengklaim pembimbingnya gitu. Itu adalah hasil riset kami gitu. Itu suatu kejahatan juga, nggak boleh ya. Dan ya itu kejadian ya, sampai ada seorang yang mengklaim dari negara lain. Itu adalah sangat berbahaya ya. Kalau saya yakin kalau di bioteknologi kita semua dosen bisa melihat ya, kalian mau bekerja di BRIN, kalian mau bekerja di lembaga penelitian atau di perusahaan lainnya, itu kita bisa komunikasi langsung dengan pembimbingnya dari sana gitu. Atau bahkan kalau kalian kerja di lab kita pun gitu ya, kita bisa tahu gitu ya. Jadi itu kalian masih bisa dibantu oleh kita. Karena kejujuran itu sangat penting. Kalau pinter itu gampang lah pinternya. Tapi kejujuran itu luar biasa. Perusahaan tidak akan melihat orang ini pinter atau tidak. Kalau tidak jujur, dia nggak akan. Jujur itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi plagiarisme itu adalah suatu kejahatan juga. Kejahatan dalam dunia akademik. Seorang tidak bisa menjadi profesor kalau dia melakukan plagiarisme. Ya, ada calon-calon guru besar yang tertunda di dikti sampai puluhan tahun ya tidak bisa diproses guru besarnya karena dia melakukan kejahatan plagiarisme. Itu tidak terjadi di perguruan tinggi swasta, di perguruan tinggi negeri pun ada yang seperti itu gitu. Ya, dan kami dari bioteknologi tidak ada yang melakukan hal yang serupa ya, hanya demi mengejar jabatan guru besar. Kita lanjutkan ya. Jadi ini sangat luar biasa sekarang digital forensik. Kita harus terus mengikuti perkembangan-perkembangannya ya. Bagaimana mereka melakukan satu tindakan-tindakan. Nah, forensik akunting ini adalah suatu kecurangan bagaimana memanipulasi data-data keuangan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi yang besar. Ya, dan ya ini akuntansi forensik ini orang-orang akunting akan melihat, menentukan, mencatat, analisis, melaporkan klasifikasi bagaimana data keuangan historis dan aktivitas akuntansinya sehingga ini bisa dilaporkan bahwa ada terjadinya kecurangan. Data laporan akuntansi suatu perusahaan misalnya dalam pelaporan pajak itu sangat penting ya. Pendapatannya sekian gitu, padahal pendapatannya besar gitu ya. Nah, dari pajak bisa melihat gitu, dia bisa memanggil ahli forensik akunting betul nggak gitu ya. Keuntungan dari perusahaan ini sekian gitu. Nah, ini lagi kalau masalahnya dengan korupsi ya, akhirnya dia diberikan satu dana gitu ya, sehingga tidak bisa dilaporkan pajak. Nah, kemudian ada lagi kimia forensik. Kimia forensik kita sebut dengan kimia kriminal karena ini adalah yang bagian dari bagaimana memanfaatkan zat-zat kimia untuk menjadi bahan yang toksikologi dan ini bisa menyebabkan kematian seseorang. Ya, banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang berkaitan dengan kimia forensik. Dan mereka harus dia harus tahu mengidentifikasikan ya bahan-bahan atau mengidentifikasikan dari beberapa sampel-sampel pasien, sampel-sampel korban gitu. Apakah dari apusan apa salivanya, kemudian dari darahnya dilihat ya ada kandungan apa saja yang menyebabkan kematiannya. Bisa dengan GCMS, APLC, AS, dan sebagainya. Sehingga kita bisa tahu apakah betul seseorang itu mengalami kematian karena zat toksik yang
yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, gitu ya. Nah, ini adalah bagian kita forensik DNA analisis ya. Mudah-mudahan dari kalian ada yang bisa bekerja sebagai ahli DNA forensik ya. Karena sampai saat ini belum ada yang bergabung nih dari angkatan 2016, belum ada yang bergabung menjadi ahli DNA forensik ya. Karena sebetulnya memang dibutuhkan, kalau saya lihat di puslapor polisian forensik itu masih sedikit ahlinya, cuma mungkin untuk masuk ke sana agak susah ya, melalui beberapa em, tahapan ujian. Ya, jadi DNA forensik ini kita berdasarkan urutan-urutan bahasa DNA, ya. Mereka tersendiri, reagen-reagen PCR-nya itu tersendiri, khusus untuk forensik. Dan harganya mahal. Itu kita sempat yang beli, saya bilang saya ingin apa mahasiswa bisa melakukan praktikum DNA forensik di lab, gitu. Ternyata harganya sangat luar biasa mahal ya. Ya, dan ini memang lebih cepat ya untuk melakukan PCR tuh reagennya lebih cepat, lebih mudah gitu melakukannya sih ya, makanya mahal gitu ya. Nah, sehingga dengan melihat pita DNA kita bisa melihat bagaimana ciri morfologi dari warna kulit dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi apakah betul dia korban yang bernama A, apakah betul dia anak dari pasangan B dan C ya. Karena kita juga ambil data dari DNA-nya orang tua, ibu dan bapaknya. Ya, ketika terjadi ada kemiripan dengan DNA fingerprint, itu terjadi kemiripan ada beberapa basa-basa DNA yang sama, maka ini adalah bisa diidentifikasikan ini adalah anak dari kedua orang tua tersebut ya. Nanti lebih detailnya lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan forensik patologi? Ya, ini tentu saja bagian yang sangat penting ya, karena bisa menentukan apa penyebab kematiannya, ya. Sehingga seperti satu kasus kemarin, ada seseorang yang mati karena tertembak, ada dua penembak. Polisi dan hakim itu harus menentukan siapakah yang penentu dari kedua penembak itu yang menjadi penentu kematian korban. Mungkin yang satu menembaknya hanya di daerah kepala, gitu. Jadi satu kematian daerah tangan atau kakinya, gitu ya. Mereka harus identifikasi, maka dilakukan patologi forensik ya, diotopsi mayatnya dan dilihat peluru mana jenisnya yang menembus sampai ke jantung, gitu ya. Peluru mana yang sampai ke jantung? Kalau di kepala, di kecil yang menyebabkan terjadinya kematian yang sampai dia di kepala. Nah, itu kan harus diotopsi ya, dilihat pelurunya punya siapa gitu karena ada dua penembak ya, sehingga itu bisa menentukan hakim untuk menentukan dari hukuman ya, berapa tahun hukumannya ya, siapa yang mendapatkan hukuman mati, siapa yang dapat hukuman yang sangat ringan gitu, ya. Jadi bisa terkonfirmasi kalau ini sudah jadinya jelas gitu ya. Nah, dari forensik video analisis juga ini kita perlu analis forensik perlu belajar gitu ya, bagaimana ketika ada satu CCTV yang diberikan gitu kan. Nah, CCTV ini bisa dari CCTV ini kita bisa menganalisis dan menginvestigasi atau menentukan, mengumpulkan petunjuk-petunjuk kejadian-kejadian ketika sebelum kejadian pembunuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada juga video-video yang mereka sudah merekayasanya ya, gitu ya. Ada video yang diduga dia melakukan satu, misalnya apa ya, pembobolan satu toko emas misalnya. Nah, dia ingin memfitnah, kemudian dibuatlah suatu video ya. Sekarang kan orang pintar yang buat video, yang melakukannya siapa, yang wajahnya yang mereka rubah sendiri gitu, mereka wajah rubah sendiri. Nah, ahli video forensik itu dia bisa tahu, oh ini ada tempelan wajah ini bukan orang yang sesungguhnya gitu, dia tahu ya. Atau orang itu ada di situ tapi orang itu memang orang itu bukan tempelan tapi backgroundnya itu adalah tempelan,
sehingga orang itu menjadi tertuduh padahal dia bukan pelakunya gitu ya. Dia berada di bank itu gitu. Jadi ketika terjadi pembobolan gitu. Padahal orang itu memang sedang latihan menembak, tapi bukan backgroundnya di bank gitu. Tapi backgroundnya mungkin di tempat latihan menembak. Tapi orang menempatkan itu gitu. Sehingga alih-alih video forensik itu bisa tahu gitu. Oh ini tempelan gitu ya. Kelihatan gitu. Jadi secanggih apapun dia membuat atau merekayasa gitu, ahli forensik dia itu bisa tahu ya. Nah, ada beberapa yang harus dia telusuri ketika dia melihat satu video yang diungkapkan, misalnya dia harus tahu 4R tentang reka, rantai, dan runut. Tentang itu dia harus lihat runut kejadian dari waktu ke waktu, ya, jam berapa dia datang, gitu, jam berapa dia ditembak, dan sebagainya, ya, jam berapa dia dibunuh. Ya, ada satu kejadian ketika seseorang membunuh teman wanitanya, gitu ya, terus dia masuk lift, gitu. Bapak itu kan di lift ada CCTV, sementara di kamar apartemennya tidak ada CCTV, tapi di lift ada CCTV, gitu ya. Ketika kembali lagi dia sudah membawa tas besar, gitu. Nah, itu ada satu uh, proses namanya rentang jam berapa dia masuk ke dalam lift, dia direka gitu. Setelah keluar dari lift, direka. Oh, dia turun di lift di lantai 6. Lantai 6 kan kamarnya dia gitu. Nah, temannya itu juga yang, yang wanita itu juga turun di lantai yang sama. Dan mereka ini si ahli forensik ini mereka-reka bahwa oh dia akan masuk ke kamar apa apartemennya. Kemudian ketika dilihat lagi CCTV-nya pada satu kejadian di jam yang berbeda, dia sudah membawa tas besar. Dan kemungkinan itu dia sudah membawa mayat si wanita tadi. Jadi, dan dirangkaikan peristiwa-peristiwa dari setiap jam dan setiap menit itu menjadi satu rangkaian dan menjadi satu rumutan gitu ya. Dan CCTV di luar apartemennya terlihat bahwa itu memasukkan tas besarnya ke dalam mobil ya. Jadi ini satu rangkaian yang orang-orang yang ahli di bidang digital forensik atau video forensik ini harus bisa paham ya kemana dia diperkirakan dia akan kemana nih, dia akan kemana ini setelah ini, apakah dia akan naik lift, apakah dia akan atau ke kamar mandi gitu ya, kamar mandi dulu gitu. Karena dia harus tahu tempat-tempat di dalam satu gedung itu gitu ya, tempat-tempat TKP itu harus tahu, kalau ke kiri ke kamarnya ataukah ke kanan di ke satu tempat gudang misalnya gitu ya, atau tempat-tempat lainnya gitu. Itu bisa menjadi satu rekaan dan menjadi satu runutan rangkaian peristiwa. Sehingga ketika dalam satu persidangan, ketika ditampilkan ya, si pelaku tidak bisa lagi mengelak, gitu ya, tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh jaksa. Nah, mobile forensik ini adalah cabang dari digital forensik yang memperoleh menganalisis bukti-bukti digital dari perangkat HP ya atau mobile, karena memang semuanya kita sudah pakai ya, banyak sekali kejahatan-kejahatan dengan mobile ini ya. Saya pernah ada satu mahasiswa yang menggunakan yang dia menggunakan aplikasi apa yang pinjaman online ya, pinjol gitu ya, pinjol. Nah, ketika dia menggunakan pinjol, itu kan mahasiswa di kita ya, dari program studi lain gitu ya. Ketika dia menggunakan pinjol, ternyata data-data yang di handphonenya dia sudah terekam oleh si peminjam tadi gitu. Sehingga kita dosen-dosen dihubungi gitu. Maaf kenal dengan ini dia sudah melakukan pinjaman sekian sekian sekian. Dia bisa tahu gitu, otomatis terbawa semua nomor yang ada di handphone. Satu kejahatan juga yang kita dia nggak boleh gitu ya, nggak boleh mengambil data-data di handphone seseorang. Nah, ini juga aktivitas dari kejahatan ini sudah semakin tinggi ya. Nah, beberapa orang pernah mengalami dari beberapa dosen kita ketika malam hari ditelepon dari suatu sumber bukan plus 62 tapi plus berapa gitu ya. Saya juga pernah tapi saya nggak angkat. Itu ternyata ketika diangkat
akhirnya dia terblokir semua gitu ya. Dia tidak bisa mengakses WA, tidak bisa mengakses email, dia tidak bisa apapun. Setelah itu keesokan harinya pada saat yang sama juga terjadilah eh, apa pesan-pesan yang ke seluruh kontak di handphonenya, pinjam uang lah, saya sakit lah dan sebagainya gitu ya, di situ pening gitu ya. Nah, itu luar biasa sekarang kejahatan dari gadget. Jadi ini juga yang menarik adalah blood spatter analysis ya. Jadi bagaimana kita menganalisis pola noda darah ya, forensik. Jadi Edward Piotrowski itu dari Universitas Krakow itu meneliti bagaimana bentuk dan arah penyebaran noda darah setelah trauma yang ada di kepala ya. Dia menyelidiknya di mencit. Ini juga menarik bahwa ternyata ini kalian lihat ya, ini adalah pisau. Ketika pisau itu kena darah, maka darahnya akan mengalir dari ujung pisau, gitu ya. Jadi kalau ketika seseorang dilukai oleh pisau, maka darahnya akan tercecer di TKP. Karena dari ujung pisau itu darah akan keluar. Tapi dia mencoba kalau dia dipukul dengan palu, ternyata darahnya tidak tercecer. Gitu. Jadi kita bisa memprediksi kalau ada darah tercecer, dan orang itu dibunuh dengan benda yang tajam. Tapi kalau darahnya tidak tercecer kemana-mana, kemungkinan orang itu tidak dipukul, tidak dimatikan dengan benda yang tajam, tapi dengan benda yang tumpul, ya, seperti itu. Nah, eh, bagaimana mayat itu dibawa, itu juga bisa diceritakan dari bercak-bercak darah di TKP. Jadi, kalau darahnya ngumpul di satu tempat, meskipun ada cipratan, ini berarti mayat itu dibawa dengan sangat pelan. Berarti pelakunya kemungkinan dua orang, karena dia sangat berat membawanya gitu misalnya, atau mungkin satu orang gitu ya. Dan kalau darahnya banyak terus ada tercecer, ada beberapa bagian yang tercecer keluar, nah kemungkinan ini dibawanya sangat cepat. Berarti kemungkinan yang membawa korban ini lebih dari satu atau dua orang, ya. Bahkan dia akan menganalisis percikan-percikan darah berdasarkan eh, derajat-derajat kemiringan ya, sehingga dia bisa memperkirakan sebenarnya penyebab kematian itu apa, gitu ya. Dia sampai diukur seperti ini gitu, besarnya, diameternya, kemiringannya. Pelaku korbannya di sini. Jadi terakhir adalah forensic investigation. Bagaimana mereka harus mengumpulkan dan menganalisis bukti fisik kejahatan dan menyimpulkan tersangkanya itu siapa, ya, sehingga bisa mengambil kesimpulan ya siapa yang melakukan semuanya dari sidik jari, residu, hard paper, atau alat-alat canggih lainnya. Ya. Eh, jadi identifikasi forensik ini memang sangat penting untuk membantu melakukan identifikasi seseorang, korban atau yang melakukan pembunuhan, sehingga ini bisa menjadi kasus pidana ataupun bahkan kasus perdata. Ya, sehingga ini kalau salah mengidentifikasikan maka akan jadi fatal. Ya, jangan sampai salah tangkap atau salah mengadili gitu ya. Yang harusnya dia pembunuh dibebaskan, yang sebetulnya dia tidak membunuh malah diadili gitu ya, dihukum. Ya, itu materi dari saya. Eh, Terima kasih. Tugasnya silahkan dikerjakan.